bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, alangkah lebih baiknya sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita awali dengan berdoa bersama kepada Mas Ilham. Saya minta untuk dipimpin berdoanya terlebih dahulu. Kepada Mas Ilham saya persilahkan. Cukup. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pagi hari ini, mari bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter. Oke, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak semuanya. Semuanya kameranya dihidupkan dong. Oke, bagus. Oke, yang pertama Mbak Rina ada. Mas Ilham ada dong. Iya. Terus Mbak Denisa ada. Mbak Rina ada. Mbak Eka ada. Mbak Rahma ada. Oke, udah hadir semuanya ya. Udah mandi semuanya? Oke, bagus. Nah, pembelajaran hari ini masih sama seperti minggu kemarin, yang mana dilaksanakan secara daring atau melalui media online. Semoga meskipun kita belajar secara online, semoga anak-anak semuanya tidak surut untuk terus belajar dan terus belajar. Semoga apa yang didapatkan dari pembelajaran online dapat membawa berkah kepada anak-anak semuanya ya. Oke. Karena masa ini itu masih masa pandemi, Ibu juga akan mengingatkan kepada anak-anak semuanya, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, jangan lupa menggunakan hand sanitizer setelah kemana-mana. Paham? Ya, baik. Nah, kita minggu kemarin telah belajar tentang membersihkan hati dengan kalimat thayyibah berupa bacaan istighfar. Nah, ada yang tahu kalimat thayyibah dari istighfar itu bagaimana? Ya, Mbak Rina, bagaimana bunyi dari kalimat thayyibah istighfar itu sendiri? Iya, betul. Kalimat thayyibah itu apa sih? Apa Mbak Eka? Iya, betul. Ya, bagus semuanya. Berarti semuanya udah paham ya sama materi yang minggu kemarin kita pelajari bersama-sama. Kemudian, kira-kira apa sih manfaat dari mengucapkan kalimat istighfar itu? Iya, Mbak Rahma? Iya, bagus. Ya, semuanya betul ya. Nah, kemudian di sini Ibu hanya ingin mengingatkan anak-anak semuanya jangan lupa untuk selalu mengucapkan istighfar ya. Agar apa? Agar dosa kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, baik, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna, ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Ada yang pernah membaca Asmaul Husna? Oke, apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Oke, kalau kalian siap, silakan siapkan buku dan kamera di-on-kan semuanya ya. Oke, kita akan memasuki pembelajaran berikutnya. Semangat!
Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai Asmaul Husna. Di sini anak-anak ada yang tahu apa itu pengertian dari Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah asma atau nama-nama serta sifat Allah yang baik, agung, dan mulia. Asmaul Husna itu terdiri dari kata asma yang berarti nama dan husna yang artinya baik. Asmaul Husna itu berjumlah 99, merupakan bukti kebesaran dan kekuasaannya sebagai pencipta serta pemelihara alam semesta dan isinya. Dalam surat Toha ayat 8 dijelaskan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Yang artinya dialah Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Pada bab ini kita akan membahas mengenai 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Qawiyyu. Ada yang tahu apa itu arti dari Al-Qawiyyu? Al-Qawiyyu adalah salah satu dari 99 Asmaul Husna. Al-Qawiyyu memiliki makna yaitu Allah yang Maha Kuat. Al-Qawiyyu ini jelas membedakan antara pencipta dan makhluknya. Allah itu sangat kuat. Allah itu mampu menanggung seluruh alam semesta ini. Allah itu kuat. Allah adalah tempat bersandar para makhluknya yang lemah. Di saat manusia merasa lelahnya kehidupan, mereka dapat bersandar kepada Allah. Terdapat dalam Al-Quran dalil yang menunjukkan mengenai Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Terdapat dalam Al-Quran surat Hud ayat 66 yang berbunyi Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz, yang artinya sesungguhnya Rabbmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Adapun hikmah dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu adalah yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah lah sumber kekuatan, memperkuat iman dan takwa kita terhadap Allah. Kita diperintahkan menjadi seorang mukmin yang kuat, tidak hanya kuat secara fisik, tetapi kuat secara mental, sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah, serta melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah. Yang kedua, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah sumber kekuatan. Yang ketiga, yaitu memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Yang keempat, kita diperintahkan menjadi seorang mukmin yang kuat, tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara mental, sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah. Yang kelima, yaitu melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Yang nomor 2 yaitu Asmaul Husna Al-Hakim. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu tidak Al-Hakim itu artinya apa? Ya, betul. Jadi Al-Hakim itu artinya Maha Bijaksana. Secara bahasa, Al-Hakim berasal dari kata hakama yang artinya kendali atau menghalangi. Atas dasar pengertian ini, maka sesuatu disebut hukum karena ia menghalangi terjadinya kejahatan atau penganiayaan. Sedangkan secara istilah, Al-Hakim artinya zat yang maha bijaksana, baik perbuatannya, perkataannya, dan takdirnya. Dia adalah zat yang meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai hikmah kebijaksanaan Allah, sehingga meski makhluk Allah melakukan kedurhakaan dan kekafiran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bijaksananya masih berkehendak menurunkan nabi dan rasulnya serta para penerusnya untuk mengingatkan mereka. Dan dikala kekafiran itu semakin merajalela, Allah dengan sifat kebijaksanaannya tetap memberikan kepada mereka masa tangguh hingga kematiannya, dengan harapan mereka mau bertobat dan kembali ke jalan Allah. Jadi Allah tidak langsung menyiksa mereka, tetapi Allah memberikan kesempatan kepada mereka jikalau mereka mau bertobat. Hal ini bukan berarti Allah tak mengetahui dan lalai atas perbuatan mereka.
tetapi sebagai wujud dari sifat Allah yang maha bijaksana kepada semua makhluknya. Asmaul Husna Al-Hakim terdapat dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Yang artinya mereka berkata, demikianlah Tuhanmu menfirmankan, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Asmaul Husna Al-Hakim ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap tujuan makhluknya, maka perilaku dan perbuatannya terhadap mereka akan selaras dengan pengetahuan itu. Jika seseorang merasa bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan tugas, atau jika semua usaha yang dijalaninya mengalami kegagalan, kemudian dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana seperti makna Asmaul Husna Al-Hakim, maka segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Yang selanjutnya, hikmah dari mempelajari Asmaul Husna Al-Hakim ini, jika kita perhatikan bentuk-bentuk yang ada pada makhluknya, makhluk Allah, kita semua akan tahu bahwa semua makhluk itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pola yang sama. Misalnya, manusia kedua mata diletakkan di wajah, hidung diletakkan di antara kedua mata, dua tangan di kanan dan kiri, dan sebagainya. Lanjut, asmaul yang ketiga adalah al-musyawir. Sebelumnya, anak-anak, apakah ada yang tahu tentang arti al-musyawir? Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang arti al-musyawir. Al-musyawir menurut bahasa Arab berasal dari kata sawara yang memiliki arti sebagai memperindah suatu ciptaannya. Secara pengertian, al-musyawir merupakan asma Allah yang maha menciptakan suatu yang berbagai macam bentuk, sifat, dan karakter. Allah maha menciptakan suatu makhluk yang dapat memperindah makhluknya sesuai dengan yang dikehendakinya. Sesuatu yang diciptakannya memiliki karakteristik dan bentuk-bentuk yang berbeda, seperti yang panjang, lebar, besar, kecil, dan apa saja yang melengkapinya. Coba kalian lihat, Allah menciptakan makhluk hidup dengan berbagai rupa seperti manusia, binatang, tumbuhan. Manusia diciptakan dengan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dan juga berbagai macam rupa. Ada yang tampan, cantik, dan jelek. Terkadang ada yang dalam keadaan fisik normal dan tidak normal atau cacat fisik. Walaupun kita sebagai manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan, kita tetap bersyukur kepada Allah Sang Maha Pencipta. Seperti pohon pun hidup dengan banyak jenis pohon, ada cemara, kaktus, jati, belina, dan lain sebagainya. Setiap makhluk hidup yang diciptakan memiliki kelebihan, keunggulan, fungsi maupun kekurangan masing-masing. Berdasarkan makhluk hidup yang diciptakan dengan berbagai rupa, membuktikannya bahwa Allah adalah Zat yang Maha Menciptakan rupa. Dalil yang menunjukkan Asmaul Husna al-Musyawiru terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 6 yang berbunyi Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim, yang berarti dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Hikmah mempelajari Asmaul Husna al-Musyawiru adalah jika kita memperhatikan makanan yang kita santap, maka itu akan membentuk unsur pria pada tubuh ayah dan membentuk unsur wanita pada tubuh ibu. Mengapa?
hal tersebut dapat terjadi, orang yang beriman tentu mempercayai bahwa semua itu terjadi karena ada yang membentuk. Siapakah yang membentuk? Yang membentuk semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat al-musawwir, yang berarti maha membentuk rupa makhluk. Tiada satupun manusia yang dapat membentuk dan menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Misal saja sekedar menentukan warna kulit, kita tidak boleh mengejek orang lain karena warna kulitnya berbeda dengan kita. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kelebihan dan tidak dimiliki orang lain. Yang keempat yaitu Asmaul Husna Al-Qadir. Ada yang mengetahui mengenai Al-Qadir? Al-Qadir merupakan salah satu nama-nama milik Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Asmaul Husna. Al-Qadir berasal dari bahasa Arab yaitu Qadiru. Dalam Asmaul Husna berakar dari kata Qadaro yang berarti kuasa atau mampu. Al-Qadir yang berarti maha kuasa, yang maha mampu, yang maha berkehendak, yang maha berupaya, yang maha menentukan, dan lain sebagainya. Maksud dari kekuasaan Allah itu mutlak dan tidak ada satupun yang mampu melemahkannya, baik di langit maupun di bumi. Allah mampu menjadikan dan membinasakan. Allah mampu melaksanakan kehendaknya tanpa ada satupun yang mampu menghalanginya. Kekuasaan Allah dan kemampuan Allah ini mutlak dan sempurna. Dalil yang terdapat dalam Asmaul Husna Al-Qadir yaitu surat Al-Isra ayat 99 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa'abad dhalimuna illa kufura, yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan maha kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Dia telah menetapkan waktu tertentu mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak dilakukan lagi. Maka orang-orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran. Hikmah yang terdapat dalam Asmaul Husna Al-Qadir yaitu setelah kita mengetahui sifat Allah Al-Qadir, maka kita akan menjadi lebih was-was atau lebih berhati-hati terhadap apa yang ingin kita perbuat, karena Allah akan berkehendak sesuai kehendaknya. Dari materi yang sudah disampaikan mengenai Al-Qawiyyu, Al-Hakim, Al-Musawwiru, dan Al-Qadir, apakah ada pertanyaan anak-anak? Ada Bu, saya yang bertanya. Oke, Mbak Denisa, silahkan. Pertanyaan saya itu, apa bukti Allah memiliki sifat Al-Qadir, Bu? Baik, semua yang diciptakan Allah tertata dengan rapi sesuai dengan ukurannya. Allah juga menciptakan makhluk lain seperti jin dan malaikat dengan kejadian yang berbeda dan watak yang tidak sama pula, sehingga beragamlah makhluk Allah tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ia menciptakan alam semesta, semuanya tidak menggunakan alat atau perkakas. Bila akan menjadikan sesuatu, cukuplah dengan kalimat kun fayakun, jadilah lalu terjadilah. Nah, seperti itu Mbak Denisa. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya Bu, ada. Ya, silakan Mas Ilham. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna Al-Qawiyyu? Ya, baik. Al-Qawiyyu berarti maha kuat. Cara kita meneladani Allah yang memiliki sifat Al-Qawiyyu yaitu seperti ketika kita menerima musibah atau cobaan, maka kita tetap kuat menghadapinya dan beristiqomah. Nah, seperti itu Mas Ilham. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi anak-anak? Tidak. Oh ya, baik.
Jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan memberikan contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Kemudian kalian mengidentifikasi perilaku yang Ibu sampaikan masuk ke dalam sifat Allah yang mana. Yang pertama yaitu kita harus menerima bentuk rupa kita, baik itu bagus maupun jelek. Kita harus bisa menerimanya dengan ikhlas. Nah, itu merupakan ciptaan Allah. Yang kedua, Dina tidak sengaja menjatuhkan handphone milik Tina. Kemudian Dina meminta maaf kepada Tina dan Tina memberikan maaf kepada Dina. Yang ketiga, Rino memiliki kemampuan lebih dalam berhitung. Dia melakukan kemampuannya untuk membantu muzaki atau pencatat zakat untuk menghitung zakat seseorang. Dan yang terakhir, Siska selalu berusaha keras untuk menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Jadi dari contoh-contoh yang anak-anak analisis tadi itu menunjukkan bahwa yang pertama, kita harus menerima bentuk rupa kita, mau bagus mau jelek, kita harus bisa menerimanya dengan ikhlas. Itu merupakan ciptaan Allah, itu termasuk dalam Al-Musawwir. Yang kedua, yaitu Dina tidak sengaja menjatuhkan handphone milik Tina. Kemudian Dina meminta maaf kepada Tina dan Tina memberikan maaf kepada Dina, itu termasuk sifat Al-Hakim. Yang ketiga, Rino memiliki kemampuan lebih dalam berhitung. Dia melakukan kemampuannya untuk membantu muzaki atau pencatat zakat untuk menghitung zakat seseorang. Itu termasuk Al-Qadir. Yang keempat, Siska selalu berusaha keras untuk menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Itu termasuk Al-Qawi. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat. Yang kedua, Al-Hakim, Allah yang Maha Bijaksana. Yang ketiga, Al-Musawwir, Allah yang Maha menciptakan berbagai bentuk, sifat, dan karakter. Dan yang terakhir, Al-Qadir, yang Allah yang Maha Kuat. Hikmah setelah mengetahui sifat Allah yang Maha Kuat, maka kita berhati-hati dalam berbuat sesuatu karena Allah akan berkehendak sesuai kehendaknya. Baik, untuk tugas hari ini adalah silahkan anak-anak membuat video penerapan salah satu sifat Allah. Jadi anak-anak bisa memilih antara Al-Qawi, Al-Hakim, Al-Musawwir, dan Al-Qadir. Jika sudah selesai, silahkan dikirim ke grup WhatsApp kelas 6. Video paling lambat dikumpulkan hari Minggu. Untuk materi minggu depan, kita akan membahas video tersebut. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sampai bertemu minggu depan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.